Vulnerable itu kita berani terbuka dan tidak ada kontrol terhadap. Recycle Bin Podcast. Latihan daur ulang bermanfaat. Yeay, welcome. Oke, nah berhubungan dengan tadi healthy ya, maksudnya healthy relationship. Nah kita dari tadi kan agak-agak gloomy gitu ya. Kita berpikiran, nah kita pengen ada harapan, secerca harapan. Apakah kita bisa membangun healthy relationship atau enggak? Dan healthy relationship itu seperti apa sih? Easy, freezy. Lo berasa ringan, ya? Iya. Ibu. Easy, freezy, breezy. Oke. 3 hal ya. Pokoknya lo berasa santai, nyaman, gak takut ngomong, gak takut bersikap, lo gak takut salah, kayak gitu. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Vulnerable ya. Iya. Ayo kita bahas. Oke. Ada berapa tadi? Jadi 3 yang kita sum 3 up aja gitu. ya. Ada trust pertama, Penting. kepercayaan penting dong ya. Jadi mau ya balik lagi dia mau kemanapun gitu ya, asal ada fondasi si trust itu ya kita nggak perlu mikir macam-macam juga gitu. Bener. Jadi kalau kita udah percaya sama pasangan kita, ya kita harus merasa bersyukur bahwa berarti kita nggak ketakutan kayak si Yerim. Ulang lagi. Drama Aduh, Korea gue suka tuh si Yerim. Ya kan, dia takut suaminya selingkuh lagi. Jadi kan nggak ada trust. Ya susah. Makanya mereka bubar aja. Iya, sebenarnya kurang healthy ya. Bukan kurang, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk bubar kan, karena nggak ada trust. Gitu. Tapi bagus sih dia memutuskan untuk berhenti untuk relationship seperti itu. Iya. Susah loh. Iya. Apalagi udah menikah. Apalagi kalau misalnya dia kan kebetulan belum punya anak ya. Iya. Kalau udah punya anak lebih kayak mikir-mikir lagi nggak sih? Banyak pertimbangan ya. Kalau udah nikah tuh a new different league. Liganya udah beda menurut gue ya dibandingkan yang masih pacaran atau pertemanan. Kalau di pernikahan tuh udah sistem ekonomi, betul. ya kan, friendship, udah banyak macam. Iya, keluarga kan kalau marriage kan menikahkan keluarga satu dengan keluarga yang lain, dan keluarga itu kan besar ya. Banget. Ya kan? Iya, jadi trust ya. Trust. Berani jujur jadinya. Kalau emang kita punya salah atau punya apa, ngomong supaya pasangan kita tahu kalau kita bisa dipercaya. Oke, terus yang kedua itu Mbak Pi, respect. Respect lagi. Aduh, bahasa apa sih gua? Bahasa Indonesia. Respect. Jadi menghargai pasangan. Ya itu kan sama kayak tadi, jangan belittle, jangan abusive, ya kan? Jadinya kita harus menghargai. Ya kalau misalnya cantik ya dibilang cantik gitu ya. Ya jangan nggak dihargain juga gitu usahanya. Gitu. Jadi intinya kalau mau bangun relation yang bagus, lo harus saling percaya dan saling bisa dipercaya. Kedua tadi harus menghargai satu sama lain. Kalau udah nikah ya bukan cuma pasangan kita, orang tuanya, saudaranya. Walaupun misalkan yang satu tadinya anaknya konglomerat, satu lagi supirnya misalkan. Tantangan loh untuk si anak konglomerat ini menghargai orang tua si supir misalkan. Saudaranya yang lain, tapi harus ada respect. Kalau respect itu kalau kita being cheesy itu sama nggak sih? Kadang-kadang kan gitu kan, gombal. Ya, asal cheesy-nya ada ketulusan sedikit, nggak apa-apa sih. Oh, gitu. Bingung kan lo? Iya. Enggak juga ya? Ya nggak, gue lagi berusaha mencerna ya. memberi contoh. Gimana ya?
setidaknya hargai secara pikiran lo bahwa dia adalah misalkan orang tua suami gue. Mungkin gue nggak bisa tiap hari datang, tiap hari telepon, tapi ada momen dimana gue memang menunjukkan bahwa gue menghargai, misalkan Lebaran, ya kan, telepon atau datang gitu. Salah satu respect juga gitu iya, ya. Benar. Jadi tentukan prioritas aja. Betul. Apa sih yang menurut lo cukup untuk menunjukkan bahwa lo menghargai mereka. Jadi jangan takut dibandingin sama orang lain. Karena caranya beda ya. Iya. Ada yang bisa misalkan nelfon setiap hari. Ada yang ya paling setahun sekali, sebulan sekali. Long pas ketemu salim, Bu apa kabar Pak? Jadi tunjukkan aja gitu dalam perilaku. Iya, bentuk perhatian kan macam-macam ya. Ada perhatian yang dalam bentuk mungkin dari fisik gitu ya, dalam bentuk gift gitu ya. Itu kayak yang 5 bahasa cinta. Oh, oke. Ya kan, kapan-kapan kita bahas ya. Oke, siap. Nah, yang terakhir itu yang tadi lu bilang vulnerability. Iya. Ya. Vulnerable itu kita berani terbuka dan tidak ada kontrol terhadap respon orang atas apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan. Jadi kalau ada ketidaknyamanan harus berani ngomong sama pasangan. Jangan takut pasangannya mungkin jadi marah. Itu kan sebenarnya kontrol dari pasangannya ya, mau marah apa enggak gitu. Bukan tanggung jawab kita juga. Kita kan nggak pernah tahu reaksi orang ya. Memang mungkin kelihatan, tapi kan mungkin kali ini dia ada perubahan. Jadi kita harus berani tanya. Apapun reaksinya, itu PR kita untuk berani menerima apapun kata orang lain. Jadi vulnerable ini penting juga kalau kita bikin penelitian, kita bikin produk, kita bikin segala sesuatu, kita bikin podcast. It means kita vulnerable, dilihat apa adanya kayak gini, isinya pembicaraan kita, apa pendapat orang di luar kontrol kita. Tapi it don't stop us from making this podcast. Yay. Jadi kita lagi belajar being vulnerable. Ya, oke. Kebayang kan, Kebayang. Yang kalau bilang rapuh, ya iya. Ya memang. Ya apa adanya gitu ya. Masih stage-nya masih sekian gitu. Rapuh kita terbuka karena aja. Lo bisa aja digempur, bisa aja dipuji, bisa aja cuekin. Tapi kontrol kita yang bisa mengkontrol diri kita sendiri. Orang lain reaksi seperti apa, ya itu tergantung mereka. Iya, gitu. jadi kita tetap harus berani ngomong. Aku pengen kesana, Okay. aku mau kesana, aku pengen beli baju itu, atau enggak, aku pengen ke rumah orang tuaku. Sometimes ada kan pernikahan atau relasi pacaran atau dengan orang tua, misalkan Mama aku mau ke bioskop aja, anaknya nggak berani ngomong karena tahu sih mamanya pasti marah gitu. Tapi being vulnerable, berani nanya terus menjelaskan pendapatnya, itu nantinya akan jadi bekal dia sampai besar menjalani relationship yang lebih advance. Makanya kalau misal jadi orang tua, memang kita harus mengajak anak kita untuk berdiskusi gitu ya, terbuka gitu ya, apa yang dia rasain. Jangan takut salah. Kan orang-orang ada yang maksudnya mungkin ya ada beberapa orang tua gitu ya, yang harus perfect, harus sempurna, harus gini gitu. Nah, semua orang tua tuh pasti pengen jadi idolanya anak-anaknya. Betul. Tapi pada momen kita juga punya flaws. Iya. Kadang-kadang nggak tunjukin ke anak, padahal ada baiknya. Jadi anak akan terbiasa bahwa orang tuaku
baper tapi juga punya flaws. It's okay for me to be like that. Jadi nanti kedepannya dia juga makin genuine. Oh, aku punya flaws, orang tuaku juga masih sayang. Flaws. Iya, kayak gitu. Orang tuaku nunjukin flaws-nya, berarti aku juga bisa. Buktinya mereka superhero. Buat anak-anak, orang tua itu udah superhero. Gitu ya. Percaya nggak percaya? Oke deh. Gitu. Mantap. Nah, gini Mbak Pi, kadang-kadang kan ya kalau misalnya gue udah di posisi yang into relationship gitu ya. Nah, kadang-kadang jadi suka mikir gitu ya. Sebenarnya habit-habit gue itu termasuk toksik apa enggak gitu. Iya. Nah, Kemarin kita nemukan artikel ini seru banget. Sebenarnya ada habit-habit yang bukan toksik itu. Iya, Tapi memang di relationship itu umum terjadi seperti itu. Nah, kita bahas nih ya. Iya. Oke, yang pertama minum dulu ya. Aus. Jadi ada isu yang nggak perlu dia resolve sebenarnya, isu kecil gitu ya, yang apa ya, unnecessary resolve issue apa gimana? Gue paling suka contoh yang ini. Jadi ada pasangan suami istri udah puluhan tahun menikah. Selama puluhan tahun menikah itu si suami kalau nonton TV kakinya pasti naik ke meja. Dan istrinya pasti juga ngomong, turunin dong kakinya bla 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 bla. Dan itu berjalan selama puluhan tahun dan baik-baik aja gitu. Jadi isu yang seperti itu bukan toxic relationship ya. Jadi emang ada beberapa hal yang emang udah apa ya, kekayaan mereka berdua lah kayak gitu. Tapi simpelnya sih memang kalau isu-isu seperti itu bukan isu-isu yang berhubungan dengan trust kayak gitu-gitu ya, yang tadi pilar-pilar tadi 3 pilar tadi itu sih. Gitu. Jadi kita harus tahu mana yang big things, small things. Lo pernah baca nggak yang don't sweat small thing? Intinya don't make small things into big things dalam relationship. Iya kayak gitu. Oke, don't sweat. Iya, the small thing ya. Iya kalau nggak salah kayak gitu. Buku itu pernah gue baca juga sih. Iya kan. Dan sekarang gue baru realize kayak hal-hal yang kecil ya nggak perlu terlalu didebatkan juga gitu. Maksudnya emang jadi kekayaan relasi mereka. Kayak abis minum nih gelas nggak pernah balik selama puluhan tahun. Suaminya misalnya begitu, istri bilang ini balikin dong, begitu terus. Ya udah. Iya. Itu emang ciri khas mereka. Ciri khas mereka ya. Habitnya mereka gitu ya. Habit yang nggak perlu dimasalahkan. Nah, yang kedua itu berani melukai perasaan ya. Kalau sama perempuan sama pasangannya ya, bagus nggak aku pakai baju ini? Ada pasangan yang memilih bilang iyain aja. Jangan gitu juga ya. Takut menyinggung gitu. Iya kan lebih damai kalau iya. Tapi kalau emang nggak pas, atau terlalu terbuka, misalkan, bilang nggak apa-apa. Kependekan tuh bajunya. Loh, gimana aku baru beli lah. Sedih kan. Tapi artinya nanti pasangannya percaya bahwa istri tadi atau perempuannya percaya bahwa suaminya ini honest, jujur. Kalau emang bagus enggak cuma iya aja. Jadi jangan jadi nggak enakan juga gitu ya. Oke. Tapi bukan berarti dia itu merendahkan gitu. Enggak. Jadi itu juga berarti tergantung intention, tergantung niatnya si pasangan tersebut, mau melihat pasangan tersebut itu jadi lebih baik atau enggak. Jadi makanya dia mengungkapkan itu gitu tanpa takut melukai perasaan pasangannya. Beda ya kalau merendahkan kan memang pada dasarnya intentionnya tuh buruk gitu ya. Iya, kayak tadi belittle ya. Nggak, itu kan karena nggak respect. Nggak respect. Ini justru karena respect her, respect him, maka dia mendingan gue ngomong.
Gitu kan? Good. Nah, terus yang nomor 3, jika berani, mengakhiri hubungan jika berani mengakhiri hubungan. Kalau emang udah nggak sehat, kalau nggak sehat, ya memang harus diakhiri dan dia berani untuk mengakhiri tersebut gitu. Iya, kayak yang abusive partner tadi kan. Dua-duanya beranggapan bahwa memang begitu caranya. Tapi kalau salah satu biasanya victim yang berasa kayak lelah digituin, ini nggak benar. Ya si victim itu yang berani harus memutuskan. Iya, jadi si victim jangan beranggapan bahwa dia jadi akan kayak berubah. Pasangannya akan berubah. Cuma saat si korban memutuskan untuk udah, aku nggak mau ada dalam hubungan ini lagi, dia harus percaya, yakin bahwa yang dilakukan tuh bukannya putus asa terus kabur, enggak. Artinya dia mulai sadar bahwa ini nggak sehat. Betul. Jadi mengakhiri hubungan bukan berarti kita kabur. Bukan berarti kita juga jahat gitu ya. Iya, itu maksudnya. Oke, Mbak Pi, yang keempat, ini juga seru sih. Tertarik kepada orang lain di luar relationship atau di luar hubungan. Nah itu biasa sebenarnya harusnya. Iya, secara biologis gitu. Tapi kan kita bukan berarti ingin menjalin hubungan yang lain gitu. Betul. Tapi kan cuman adoring doang ya, tertarik gitu. Iya, maksudnya kalau cewek lihat cowok yang ganteng, normal lah ya untuk drooling, kan? Atau sebaliknya, gitu. Jadi jangan khawatir, jangan terus kayak kacamata kuda, lu nggak lihat sama sekali siapapun di luar lo. Itu malah nggak sehat. Jadi justru lebih sehat kalau misalkan kayak suami gue suka banget Blackpink. Ya siapa nggak suka Blackpink? Gue juga suka Blackpink. Ya gue kan nggak terlalu, tapi dia suka banget gitu kan. Oke, jadi ya udah. Untung ngeliatnya kan Blackpink, cewek-cewek, lah normal. Nah ini juga kayak waktu gue juga pernah tuh into relationship yang gue sebenarnya agak bingung gitu ya. Coba cerita. Jadi ceritanya gini, jadi pasangan gue itu, gue kan suka follow influencer gitu ya, yang menurut gue ya cantik gitu ya, nggak ya bukan cantik juga tapi pinter kayak gitu. Gue biasa suka nge-love-in gitu, dia posting apa nge-love gitu. Nah pasangan gue dulu sempat komplain gitu ke gue, cemburu gitu. Lu ngapain love gini, lu suka ya sama dia? Terus gue harus bingung ngomong apa sebenarnya. Ya suka gitu. Tapi kan bukan berarti gue membagi cinta gue ke orang lain ya kan. Nah begitu. Terus yang lucunya pas waktu gue balikin lagi gitu ya, gue ngelihat dia nge-like orang yang mungkin secara fisik, secara looks gitu agak setara sama gue, tapi di atas ya. Nah, gue ada kecenderungan untuk tanya gitu, loh. Tanya kok, apa? Iya maksudnya kok nggak follow-nya tuh nge-like terus komen-komenin gitu. Cuma nanya aja sih. Terus nanti dia marah. Loh. Nah iya. Nah, kok kamu cemburuan kayak gitu? Iya. Jadi bingung saya. Saya nggak boleh like yang maksudnya influencer kan maksudnya sesuatu hal yang jauh yang bisa maksud lo. Ya enggak juga sih. Tadi lo bilang bumi dan langit. Terus kalau gue jadi cewek lo, gue juga ngambek. Jadi ngambek ya. Jadi maksud lo, gue nih di bawah remah-remah gitu. Sebenarnya bukan kayak gitu. Cuman biar maksudnya itu wajar loh sebenarnya. Lu juga nggak ada masalah. Misalnya lu suka sama aktor Korea gitu, Lee Min Ho gitu. Ya gue nggak akan secara logika gue nggak akan marah gitu.
gitu kan. Iya benar. Jadi waktu itu sempat gue bertanya-tanya apa iya ya gue cemburuan Iya. gitu. Nah itu ternyata gue seneng nih, gue dapat info kayak gini, berarti ya gue waras. Jadi ada Iya, habit berarti yang lo sudah melakukan habit iya, yang yang healthy, cuma kadang dipikir orang unhealthy. unhealthy. Jadi suka sama orang di luar relationship kita tuh nggak apa-apa. Dan misalkan ada tetangga cantik, wah gila Bu itu cantik ya, gini. Kita sebagai istri nggak usah langsung kamu tuh ya matanya gini. Cuma oh iya berarti masih normal matanya, Iya. bisa lihat wanita cantik. Atau Kayak mungkin gitu. ditanyain cantiknya di mana gitu. Gitu. Cantik kalau misalnya cantiknya oh iya dia mungkin lebih rambutnya bisa lebih panjang gitu. Ya berarti kan kita juga maksudnya bisa memperbaiki diri juga gitu kali ya. Ya. Kali. Nggak tahu. Kalau gue bilang gitu kan ya udah kamu sama ibu itu aja. Ya, itu gimana? Habis kalau digituin, iya. Maksudnya kalau ibu itu rambutnya panjang, kamu gituin juga. Sebagai perempuan sih pasti kak, oh gitu sih. Tapi maksudnya kalau kita ketemu orang, misalnya kita udah ngobrol, oh ternyata pasangan gue lebih enak diajak ngobrol. Jadinya ketertarikan kita pada orang lain bisa mengafirmasi kenapa kita memilih pasangan kita. Betul, gitu. betul. Oke, Ya, nah itu. jadi jangan khawatir buat follow kayak gitu cewek-cewek cantik di Instagram ya Andre. Iya, sama Jenny juga saya follow. Aduh, udah lo gang up sama laki gue. Park Min-young? Ah, siapa itu? Oh ya sudah. Oke. Nah, terus yang kelima itu harus maksudnya biasa untuk tidak selalu bersama gitu. Suka kan? Misalkan pergi, kok sendiri? Suami lo kemana? Anak lo kemana? Pacar lo kemana? Emang kita nggak boleh datang sendiri? Kan kita dua individu yang berbeda gitu ya. Sebelum ketemu mereka kan kita ya as a person. Iya, as a person. Gitu. Jadi harusnya wajar-wajar aja gitu. Iya, jadi itu justru sehat. Malah siapa tuh udah lama gak ketemu, nanti pulang-pulang, tahu nggak bisa ngegosip ya kan? Karena yang di rumah nggak tahu ceritanya, yang pergi tahu, jadi ada topik baru. Iya, sama juga dengan sahabat juga ya. Iya, nggak selalu harus bersama terus gitu. BFF bukan berarti harus ketemu terus atau teleponan tiap terus. hari. Iya. Enggak, tapi kan sebenarnya bondingnya antara kita berdua gitu sebagai teman baik gitu tetap ada. Iya, gitu. itu kan ini bisa terjadi kalau sesama pasangan percaya, trust, dan sesama pasangan respect each other. It's mean kalau gue keluar rumah tanpa pasangan gue adalah boundariesnya atau hal-hal yang kita setujui bahwa nggak boleh gini atau bolehnya apa. Betul. Jadi kan healthy. Oke. Jangan selalu bergandengan tangan. Ya. Tapi kalau misalnya ada arti sesungguhnya jangan begitu gitu. Oh iya. Tapi dalam ininya berpasangan memang harus selalu bergandengan tangan gitu. Iya. Kerjain bareng-bareng semuanya. Ya. Terus yang terakhir ini menerima ketidaksempurnaan. Iya. Kadang-kadang ambigu ya. Kayak misalkan tadi pasangan kita abusive. Itu kan bisa jadi ketidaksempurnaan. Kita terima apa enggak? Jadi kayaknya kita juga harus tahu sih mana yang gitu. mana yang flaws masih bisa masih diterima ya, masih gitu. terima sama yang udah nggak bisa. Oke. Nah ini juga dulu gue pernah nih tanya tentang sebenarnya kita kalau membina relationship selanjutnya gitu setelah toxic relationship, pertama kita harus juga setting ekspektasi kita terhadap pasangan itu perlu gitu. Jadi misalnya kita harus tahu nih kriteria apa yang kita ingin temukan dalam pasangan kita gitu untuk selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai maksudnya
apa namanya kriterianya ya nggak harus banyak gitu, tapi yang mendasar aja Yang kira-kira prioritas yang ya, prioritas benar. gitu. Misalnya ketahuan ternyata dia ngorok, tapi kan di list kita nggak ada ya, ya nggak usah dipermasalahin, itu ketidaksempurnaannya. Itu mungkin bagian dari tadi Indri. Apa? Letting some conflicts go unresolved. Iya. Ya. Ngorok sampai tua loh. Iya makanya. Atau enggak kalau misalnya ngapain? ada hubungan dengan kesehatan ya bawa lah pasangan lo gitu ke Iya. ke dokter. Ya tapi kayak itu tuh ngorok, ya kan? Iya. Itu udah kayak habits atau bagian hidup yang Iya. kita kayak ya udahlah. Iya. Terus kalau misalkan pasangan kita punya kesehatan mental yang agak terganggu. Oh iya. Contohnya Howie Mandel, lo tau nggak? Nggak tahu tuh siapa tuh. Artis barat yang dulu itu loh. Oke. Oke, dia kan OCD banget, germophobe kayak gitu ya. Dia bahkan rumahnya tuh beda sama rumah keluarganya, sama istri sama anak-anaknya karena dia nggak bisa kotor dikit tuh apa bisa. dikit gitu. Nah itu ternyata dua-duanya bisa respect. Kalau terus, dia tuh OCD. Iya, terus mencari solusi. iya. Dan mereka udah lama nikahnya. Jadi lucu. Jadi punya kayak rumah kecil gitu di bagian belakangnya, di tempat dia tinggal, tidur. Jadi kalau itu dia ke rumah sini sama istri sama anaknya, mungkin buat kita nggak perfect ya, aneh banget sih. Nah berarti bagus ya keterbukaan di awal ya, yang kayak gitu. Contohnya kalau misalnya kita punya memang ada isu sebelumnya tentang mental health, ya sebaiknya sih kalau menurut gue ya pelan-pelan dibuka gitu ya di awal, sehingga pasangan kita nggak kaget juga. Iya, gitu. itu bagian dari trust karena honest kan dia, vulnerability juga. Lo terima gue apa adanya nggak? Di situ kan lo deg-degan, gue menyampaikan diri gue apa adanya, diterima nggak ya? Tapi kalau lo nggak bilang, lo seumur hidup akan ketakutan, bikin unhealthy relationship. Betul. Dan pun kalau misalnya bagus juga di awal-awal karena untuk letting go-nya lebih gampang, ya nggak sih? Ya gitu mudah-mudahan ya, sih gak letting go sih, cuman paling nggak ya kalau ya akhirnya tidak menerima ketidaksempurnaannya, yaitu pilihan dia di awal tuh lebih enak gitu dibandingkan udah berlama gitu bertahun-tahun. Iya benar-benar sih kalau letting di awal terus kita coba yuk jalanin sampai bisa bikin term kan. Iya. Jadi pacaran itu juga nggak harus terlalu santai. Lo bikin kita coba 6 bulan. Kalau emang kita bisa cari solusi kompatibel, lanjutin. Iya. Kalau emang nggak bisa ya harus berani bilang nggak bisa. Nggak bisa. Nah yang tadi lagi ya. Jadi kayaknya ya kalau healthy itu kita harus berani ngomong ya. Iya. Berani ngomong, being vulnerable, tahu siapa kita, gitu. Jadi kalau kita tahu siapa kita akan tahu boundaries, limitation kita. Jadi kita tahu kapan to speak up, kapan to fight or flight. Nah, berarti balik lagi ya, kalau kita masih single gitu ya, yuk benahin dulu, tahu dulu siapa diri kita, terus apa yang kita inginkan dalam suatu pasangan. Nah, kalau udah semuanya tahu, baru deh kita coba membuka hubungan gitu. Iya. Karena itu bagus juga untuk keberlangsungan hubungan selanjutnya. Iya, kalau udah dewasa sih gitu enaknya. Tapi ingat, bikin kriteria juga jangan terlalu sempurna. Maunya yang cantik, baik, pintar. Aduh, itu kombinasi yang susah. Iya. Tapi by the end of the day ya, kalau dia experience udah beberapa kali punya hubungan gitu, dia akan bukan menurunkan standar ya, tapi being realistic. Iya, maksud gue itu bikin standar yang realistik. Benar. Gitu, misalkan gue mau pasangan yang hemat, gitu atau pasangan, kalau perlu yang real.
yang nggak punya kartu kredit. Jadi kedepannya kalau ada apa-apa, lo bisa balik ke list itu kayak tadi lo cerita, Andri. Yang mana ya? Yang mana? Misalkan lo list apa, tiba-tiba pasangan kita ngorok, yang nggak ada di list yang lo buat, ya udah nggak usah dipermasalahkan. Yang penting yang di prioritas lo itu masih terchecklist. Biasanya sih checklist itu juga berdasarkan juga sama hubungan sebelumnya juga. Jadi ternyata gue paling nggak suka misalnya dibohongi kayak gitu. Siapa yang suka? Misalkan siapa yang suka ya? Tapi mungkin ada juga yang ya biasa aja gitu. Terus ya itu, ya kita nggak tahu sih. Ada juga orang yang suka membohongi. Udah kayak habitnya dia. Iya, ngalir aja gitu. Pokoknya jadinya seperti itu. Jadi list gua tuh Can we know your list? No. Kita off air aja ngomongin. Ini ketahuan pada ini kabur. Siapa tahu gue kayak gitu tuh, gue mau Jangan pancing. Siapa tahu. Oke deh. Jadi itu sih tentang toxic relationship, terus bagaimana membina hubungan yang sehat dan bagaimana kita mengakses apakah kita dalam hubungan yang sehat. Habit kita toxic apa enggak? Yang tadi jadi kalau kita tahu healthy relationship kayak apa, saat kita berada di toxic, dua-duanya mau duduk bareng, coba nih ya, hubungan kita kurang sehat. Kita coba yuk move forward ke tempat yang lebih baik untuk jadi lebih sehat. Ini harus kita lakukan. Yes. Gitu. Atau buat yang sudah melakukan bisa semakin bukan jumawa ya, cuma kayak alhamdulillah aku udah di track yang tepat. Tinggal konsistensinya dipertahankan, di-maintain ya. Iya. Benar. Selamat berjuang. Yeay, selamat berjuang juga untuk kita semua bersama biar selalu sehat mental kita juga. Amin. Gitu ya. Karena kesehatan mental harus dijaga setiap hari. Ada mantra-mantra yang lo perlu lakukan setiap hari. Nggak bisa instan cuma ke psikolog, psikiater, konselor, enggak. Karena gue yakin nih kalau kesehatan mental itu juga sangat relate dengan kesehatan fisik. Jadi sama pentingnya. Iya. Gitu ya. Lo tahu psikosomatis kan? Nah itu kan dari psikis. Dari psikis, benar. Kalau pusing-pusing, nggak taunya padahal nggak ada apa-apa gitu. Coba kita happy. Iya. Kayaknya semua baik-baik aja. Dunia begitu indah. Karena balik lagi kalau misalnya mental itu berhubungan dengan otak juga ya, fungsi otak ya. Betul. Jadi banyak-banyak bersyukur. Betul. Sehingga hal kecil apapun bisa mendongkrak happiness kita. Yes, betul. Ya. Oke, terima kasih banyak hari ini Mbak Pi. Wah, seru banget nih. Semoga kita selalu sehat mentalnya. Amin. Dalam relationship yang sehat juga. Terus juga selalu secara fisik juga bisa sehat. Iya, olahraga. Jangan lupa. Siap. Thank you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye guys. Bye.